Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita upgrade atau install, silahkan backup terlebih dahulu produknya Windows 7 ya. Jadi apabila sewaktu-waktu kita ingin menginstal Windows 7, produknya dari hasil backup ini bisa kita gunakan lagi ya teman-teman. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini. Di sini saya anggap teman-teman sudah membackup produk Windows 7 ya. Sebelum kita mengupgrade dari Windows 7 32 bit ke Windows 10 64 bit, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Flash disk minimal 8 GB original. 3. Laptop atau komputer yang akan kita upgrade ya teman-teman. Langsung saja kita masuk di tahap 1. Di tahap 1 kita backup data dari local disk C ke local disk D ya. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian local disk C kita klik. Selanjutnya user kita double klik. Selanjutnya nama user kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya foldernya kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default seluruh data yang ada di local disk C sudah terbackup semua ke local disk D ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Di tahap 2 kita download ISO Windows 10 64 bit. Sebelum kita download, kita cek dulu properti Windows dan memastikan prosesor kita support 64 bit ya. Caranya kita klik start, kemudian komputer kita klik kanan, kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, edisinya Windows 7 Ultimate. Untuk tipe operating sistemnya 32 bit. Selanjutnya kita pastikan prosesor kita support 64 bit ya. Caranya kita klik start. Selanjutnya ketik saja cmd. Selanjutnya cmd atau command prompt kita klik kanan. Kemudian run administrator. Kemudian yes.
Selanjutnya di command prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu sistem info, kemudian enter. Selanjutnya kita scroll ke atas. Selanjutnya teman-teman perhatikan di bagian prosesor ya. Nah, di sini apabila tampil x86 family, artinya prosesor kita tidak support 64 bit ya. Jadi jangan di-upgrade ke Windows 10 64 bit ya, teman-teman. Tetapi apabila di sini tampil x64 family seperti saya ini, artinya prosesor laptop atau komputer kita support 64 bit ya. Jadi kita bisa upgrade ke Windows 10 64 bit ya teman-teman. Setelah kita tahu, command prompt kita close, dan properti Windows juga kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet. Kita klik connect. Selanjutnya kita isikan password WiFi. Kemudian oke. Nah, apabila tampil seperti ini, kita klik public network ya teman-teman. Selanjutnya close. Selanjutnya kita buka Google Chrome ya teman-teman. Caranya double klik. Selanjutnya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu Windows 10 Disk Image. Kemudian enter. Selanjutnya download Windows 10 Disk Image dari situs resminya Microsoft.com, kita klik. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian inspect. Selanjutnya icon switch smartphone yang saya lingkari merah kita klik. Selanjutnya icon refresh kita klik. Selanjutnya source kodenya kita close ya teman-teman. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya select edition kita klik. Selanjutnya kita pilih Windows 10 Multi Edition ISO ya. Kemudian confirm. Selanjutnya kita pilih bahasa. Caranya kita klik choose one. Di sini saya memilih Inggris United States ya teman-teman. Selanjutnya kita klik confirm. Nah, di sini terlihat ya teman-teman Windows 10 64 bit. Selanjutnya kita klik download. Terlihat ya teman-teman, ISO Windows 10 64 bit original sudah mulai terdownload. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita download Rufus.
Caranya kita ketikkan keyword di pencarian atau address bar, yaitu Rufus, kemudian enter. Selanjutnya Rufus dari situs resminya rufus.ie, kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah agar teman-teman tidak bingung apabila sewaktu-waktu Rufus sudah update dengan versi terbarunya. Kita klik versi lain, GitHub. Apabila tampil seperti ini, kita close saja ya teman-teman. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Kita cari Rufus versi 3.22 portable ya teman-teman. Setelah ketemu, kita klik. Terlihat ya teman-teman, Rufus sudah terdownload. Selanjutnya kita cek. Caranya kita klik kanan, kemudian tampilkan dalam folder. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, Rufus dan ISO Windows 10 64-bit original sudah terdownload ya. Selanjutnya File Explorer kita close, dan Google Chrome juga kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet ya teman-teman. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman, sudah tidak terkoneksi. Di tahap 3 kita buat bootable flash disk. Caranya kita klik File Explorer. Selanjutnya kita colokkan flash disk yang akan kita buat bootable ya teman-teman. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah terbaca oleh Windows. Apabila tampil seperti ini, kita close saja ya teman-teman. Selanjutnya flash disknya kita klik. Nah, di sini apabila ada data penting, silahkan di backup dulu ya teman-teman. Karena saat membuat bootable flash disk nanti, flash disk otomatis akan diformat ya. Jadi datanya kita pindahkan ke local disk D terlebih dahulu ya. Caranya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian cut. Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya kita buat folder baru ya teman-teman. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data FDD. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita klik download. Selanjutnya kita jalankan Rufus ya teman-teman. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian run administrator, kemudian yes,
Apabila tampil seperti ini, kita klik no ya teman-teman. Selanjutnya pastikan flash disknya benar ya. Di Rufus terbaca E, dan di laptop atau komputer juga terbaca E ya. Artinya flash disknya sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita klik select. Selanjutnya kita pilih ISO Windows 10 64 bit yang baru saja kita download ya. Kemudian open. Selanjutnya kita pilih partisi scheme ya teman-teman. Sebelum memilih partisi scheme, kita cek dulu setel partisi harddisk atau SSD kita ya. Caranya komputer kita klik kanan, kemudian manage. Selanjutnya disk management kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman partisi harddisk atau SSD kita ya. Selanjutnya harddisk atau SSD kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian properti. Selanjutnya tab volume kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman setel partisi harddisk atau SSD kita. Untuk setel partisi harddisk atau SSD pada laptop saya ini menggunakan MBR ya teman-teman. Jadi nanti partisi scheme-nya juga saya pilih MBR ya. Tetapi apabila setel partisi harddisk atau SSD teman-teman menggunakan GPT, nanti di partisi scheme juga pilih GPT ya. Setelah kita tahu, selanjutnya kita close, dan komputer manajemen juga kita close. Selanjutnya kita pilih partisi scheme sesuai style partisi harddisk atau SSD kita ya teman-teman. Di sini saya akan memilih MBR sesuai dengan style partisi harddisk atau SSD pada laptop saya ya. Selanjutnya kita tinggal klik start. Kemudian OK. Maka secara otomatis proses pembuatan bootable flash disk berjalan ya teman-teman. Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai ya. Apabila sudah selesai, kita klik close. Selanjutnya kita cek bootable flash disk yang baru saja kita buat ya. Caranya kita klik. Di sini terlihat ya teman-teman, bootable flash disk sudah jadi. Selanjutnya kita eject saja flash disknya ya teman-teman. Kita klik eject. Terlihat ya teman-teman sudah tereject. Sampai sini bootable flash disk sudah siap kita gunakan untuk mengupgrade atau menginstal ke Windows 10 64 bit ya teman-teman. Di tahap 4 kita rename local disk C. Caranya kita klik File Explorer. Selanjutnya local disk C kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian rename. Selanjutnya beri nama Windows. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Kemudian continue.
Terlihat ya teman-teman, local disk C sudah terename menjadi Windows ya. Mengapa kita rename local disk C? Untuk memudahkan kita pada saat upgrade atau install nanti ya teman-teman. Karena local disk C atau partisi Windows yang sebelumnya menggunakan Windows 7 32 bit nantinya akan kita ganti dengan Windows 10 64 bit ya. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya kita matikan laptop atau komputer kita ya. Caranya kita klik start, kemudian shutdown. Di tahap 5 kita upgrade atau install ke Windows 10 64 bit. Pertama-tama pastikan flash disknya masih tercolok ke laptop atau ke komputer kita ya teman-teman. Selanjutnya kita nyalakan laptop atau komputer kita. Selanjutnya kita tekan F2 secara kontinu sampai tampil BIOS ya. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat daftar masuk BIOS di sebelah kiri. Setelah tampil BIOS, kita arahkan ke tab boot ya teman-teman. Nah, apabila di sini tidak ada hard drive BBS priority, teman-teman langsung setting di boot optionnya ya. Tetapi apabila ada hard drive BBS priority, kita arahkan ke hard drive BBS priority ya. Kemudian enter, kemudian enter lagi. Selanjutnya arahkan ke flash disk kita ya teman-teman. Kemudian enter. Selanjutnya kita tekan escape. Selanjutnya arahkan ke boot option 1 ya teman-teman. Kemudian enter. Selanjutnya arahkan ke UV, kemudian enter. Selanjutnya arahkan ke boot option 2, kemudian enter. Selanjutnya arahkan ke flash disk kita ya teman-teman. Kemudian enter. Selanjutnya kita tekan F10 untuk menyimpan. Kemudian enter. Apabila tampil press any key to boot from CD or DVD or USB, langsung kita tekan enter ya teman-teman. Jangan sampai titik-titiknya habis. Maka secara otomatis booting sudah dari bootable flash disk ya teman-teman. Nah, untuk time dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya teman-teman. Karena negara kita Indonesia ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian install now. Nah, apabila tampil form aktivasi seperti ini, bagi teman-teman yang sudah memiliki produk Windows 10, silahkan isikan produknya ya. Selanjutnya kita klik next. Maka edisi Windows 10 akan terpilih secara otomatis sesuai edisi produk yang baru saja kita masukkan ya teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang belum memiliki produk Windows 10, kita pilih I don't have a product ya. Karena kita bisa aktifasi Windows 10 setelah selesai mengupgrade atau menginstal nanti ya teman-teman. Di sini saya belum memiliki produk Windows 10.
Jadi saya pilih I don't have a product key. Nanti setelah selesai mengupgrade atau menginstal, baru akan saya aktifasi ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih edisi Windows sesuai selera teman-teman ya. Di sini saya akan memilih Windows 10 Pro. Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya kita checklist I accept the license term. Selanjutnya kita klik next. Kemudian kita klik custom ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, kita akan mengupgrade atau menginstal di partisi Windows ya, yang partisinya sebelumnya sudah kita rename ya teman-teman. Apabila sudah terpilih partisi Windows, selanjutnya kita klik format, kemudian OK. Selanjutnya kita klik next. Maka secara otomatis proses upgrade atau installnya berjalan ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 15-30 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Sebentar lagi laptop atau komputer kita akan merestart ya teman-teman. Pada saat merestart atau layar mati, flash disknya kita cabut ya. Maka secara otomatis booting sudah dari hard disk atau SSD kita ya teman-teman. Nah, untuk region, apabila sudah terpilih Indonesia, selanjutnya kita klik yes. Untuk keyboard layout, apabila sudah terpilih AS atau English United States, selanjutnya kita klik yes. Untuk second keyboard kita skip saja ya teman-teman. Selanjutnya I don't have internet kita klik. Selanjutnya continue with limit setup kita klik. Nah, di sini kita beri nama laptop atau komputer kita ya, teman-teman. Di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik next. Untuk password di sini saya kosongin ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Nah, apabila tampil COS privasi setting seperti ini, kita klik accept ya. Sampai sini konfigurasi selesai ya teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil. Seperti yang terlihat pada video, desktop Windows 10 sudah tampil ya teman-teman. Selanjutnya kita klik Maybe Later.
Selanjutnya kita cek properti Windows 10 ya. Caranya kita klik File Explore. Kemudian This PC kita klik kanan. Kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Tipe operating sistemnya 64 bit. Untuk edisinya Windows 10 Pro. Untuk versinya 22H2. Artinya upgrade dari Windows 7 32 bit ke Windows 10 64 bit berhasil ya teman-teman. Selanjutnya properti Windows kita close dan File Explorer juga kita close. Di tahap 6 kita kembalikan flash disk seperti semula. Caranya kita klik File Explorer. Selanjutnya kita colokkan flash disk yang sudah kita buat bootable sebelumnya. Terlihat ya teman-teman, sudah terdeteksi oleh Windows. Selanjutnya This PC kita klik kanan. Kemudian Manage. Selanjutnya Disk Management kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, flash disknya menjadi dua partisi seperti ini ya. Selanjutnya teman-teman silahkan ingat kapasitas flash disknya ya. Untuk flash disk saya di sini terbaca 7,45 GB. Untuk mengembalikan flash disk menjadi satu partisi, caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu CMD. Selanjutnya CMD atau command prompt kita klik kanan. Kemudian run administrator. Kemudian yes. Selanjutnya di command prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu diskpart. Kemudian enter. Selanjutnya kita ketikkan perintah lagi, yaitu list disk. Kemudian enter. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, kapasitas flash disk saya terbaca 7632 MB. Dan flash disk saya di sini terbaca sebagai disk 1 ya teman-teman. Selanjutnya kita ketikkan perintah lagi, yaitu select disk 1. Kemudian enter. Selanjutnya kita ketikkan perintah lagi, yaitu clean. Kemudian enter. Terlihat ya teman-teman, diskpart succeeded in cleaning the disk ya. Artinya sudah sukses ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum berhasil, silahkan ulangi perintah mulai dari select disk 1, kemudian enter. Selanjutnya clean, kemudian enter. Maka biasanya akan sukses seperti saya ini ya teman-teman. Selanjutnya command prompt kita close. Nah, di sini terlihat ya teman-teman,
Flash disknya sudah kosong tanpa partisi ya. Selanjutnya kita buat partisi. Caranya kita klik kanan, kemudian New Simple Volume, kemudian Next, kemudian Next lagi, kemudian Next lagi. Nah, di sini labelnya saya ganti FDD ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik Next, kemudian Finish. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah berhasil kita buat partisi ya. Selanjutnya komputer manajemen kita close. Selanjutnya kita kembalikan data flash disk yang sebelumnya kita backup ke local disk D ya teman-teman. Caranya local disk D kita klik. Selanjutnya folder backup data FDD kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian cut. Selanjutnya flash disknya kita klik. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita klik local disk D kembali. Selanjutnya kita hapus folder backup data FDD ya teman-teman, karena datanya sudah kita pindahkan ke flash disk ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian delete. Selanjutnya kita eject saja flash disknya ya teman-teman. Kita klik eject. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah tereject. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengembalikan data ke local disk C, caranya folder backup data C kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk C kita klik. Selanjutnya folder user kita double klik. Selanjutnya nama user kita double klik. Selanjutnya kita klik kanan. Selanjutnya teman-teman silahkan paste di sini ya. Untuk saya datanya tidak saya kembalikan ke local disk C ya teman-teman, karena local disk C saya khususkan untuk Windows atau operating system ya, agar laptop saya tidak menjadi lemot karena kebanyakan data di local disk C ya. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya teman-teman silahkan ikuti tutorial apa yang harus kita lakukan setelah kita menginstal atau mengupgrade ke Windows 10. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Sekian ya teman-teman cara upgrade atau install dari Windows 7 32 bit ke Windows 10 64 bit. Semoga bermanfaat.
Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.